Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin ba'da maghrib, yakni hadis arba'in yang ke-21 dengan tema iman dan istiqomah. Ini semua karena rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan terkait iman dan istiqomah hadis arba'in ke-21 oleh Ustadz Budi Jayaputra STHI MH. Kepada beliau dengan segala hormat kami silahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini dengan tema iman dan istiqomah hadis arba'in ke-21. Kita lanjutkan para pemirsa sekalian, diawali dengan membaca hadisnya terlebih dahulu. An Abi Amrin wakila Abi Amroh Sufyana bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah tsumastaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada juga yang menyebutkannya bahwa dia adalah Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kepada dirimu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sekalian, hadisnya sangat singkat sekali. Ya, kul amantu billah tsumastaqim. Ya, artinya katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Seperti biasa kita akan mengenalkan perawi kita pada kesempatan kali ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Amrin, tapi ada juga yang mengenal beliau dengan sebutan Abu Anmah. Ya, namanya Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabah bin Haris bin Malik bin Hatib bin Jusam dan Ats-Tsaqafi At-Taifi. Nah, ini nama beliau. Jadi orang Arab tuh silsilahnya panjang sekali dan banyak dikenal, ya, dan mereka hafal. Beliau beriman bersama dengan tahun pengutusan delegasi kepada Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkan adalah masalah keiman dan istiqomah ini. Pada zaman Umar diamanai menjadi penanggung jawab sedekah di Taif. Nah, itu dia tadi pemirsa sekalian terkait biografi singkat terhadap perawi hadis tersebut. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, secara umum, yang pertama adalah bagaimana seorang sahabat itu sangat antusias dalam menuntut ilmu. Contohnya hadis ini. Ketika sahabat bertanya, ya, sesuatu yang dia tidak mungkin bertanya kepada lain kecuali kepada Rasulullah.
Nah, apa itu? Nah, lalu dijawab oleh Nabi seperti yang dalam matan hadis tadi, katakanlah aku beriman, kemudian istiqomahlah. Yang kedua, kecerdasan Abi Amrah yang telah menanyakan pertanyaan yang agung ini. Kenapa dibilang agung? Karena pertanyaan ini singkat, padat, dan maknanya sangat jelas sekali. Dan jawaban Nabi pun sungguh luar biasa sekali, singkat padat juga. Ya, katakan aku beriman dan istiqomah. Itu kelihatannya sepele, tapi maknanya sungguh luar biasa. Nah, ketiga, anjuran menanyakan pertanyaan yang universal dan jelas. Nah, jadi pertanyaan itu umum tapi jelas, ya. Jelasnya di mana, umumnya di mana kita bisa lihat, ya kan, sebuah amalan itu yang mencakup semua lini keimanan. Nah, ini luar biasa, dan keistiqomahan dalam melakukan sebuah apa yang diperintahkan dalam Islam dan apa yang dilarang. Nanti kita lihat dalam syarahnya, ya. Yang keempat, pentingnya keimanan dan istiqomah dalam merealisasikannya. Nah, ini menarik, ya. Para ulama kita ketahui bahwa mendefinisikan kata iman itu sebagai sebuah pembenaran dalam hati, ikrar dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Nah, sehingga sisi istiqomah dalam iman adalah sampai pada amal anggota badan yang dikerjakan secara berkesinambungan. Jadi definisi iman para ulama itu sudah nyambung nih dengan hadis Nabi yang sedikit ini, iman dan istiqomah. Nah, kemudian sebuah pertanyaan, ya, manfaat beriman dan beristiqomah, pemirsa sekalian. Hadis tadi, ya, amantu billahi tsumastaqim tadi, kita bisa lihat juga ada hubungannya dengan Al-Quran. Ternyata di Al-Quran Allah sudah membicarakan itu, ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi dikatakan di sini keistimewaan orang-orang yang beriman dan istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada khawatir terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita atau bersedih hati. Nah, ini sejalan sebenarnya dengan surat Fussilat ayat 30. Ya, kita lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, ini sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini luar biasa sekali, ya, para pemirsa sekalian, Ustaz Sandi, ya. Jadi fadilah, manfaat, keutamaan dari beriman dan istiqomah. Maka kita bisa melihat, ya, para pemirsa sekalian, orang-orang itu yang istiqomah dengan keimanan, jauh dari mementingkan dunia, ya, mempertahankan akidahnya, ya, menjalankan perintah Allah, menghindari larangan Allah. Betapa mereka memiliki karakteristik yang sungguh luar biasa. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak pernah khawatir ketika harus menegakkan, ya, keislamannya, menjalankan perintah Allah, menjadi larangannya. Mereka harus meninggalkan jabatannya, mereka harus meninggalkan bahkan keluarganya, mereka harus berkorban jiwa dan raganya demi menegakkan Islam, karena Allah sudah jamin orang-orang seperti itu, ya, tidak akan mereka ada rasa takut dan bersedih hati. Bahkan dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menyatakan diturunkan malaikat kepada mereka, dan sungguh luar biasa yang menggembirakan juga. Dalam surat Fussilat ayat 30 itu ada kabar gembira bagi mereka yang istiqomah terhadap keimanan mereka, yaitu jannah, surga yang telah Allah janjikan. Jadi hadis tadi sungguh luar biasa sekali. Allah langsung menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, surat Fussilat ayat 30, dengan keutamaan yang sungguh luar biasa. Tentunya para pemirsa sekalian, ketika Allah memberikan sebuah fadilah
Allah memberikan keutamaan akan sebuah perbuatan, akan sebuah keyakinan, tentunya itu tidaklah suatu yang mudah, para pemirsa sekalian. Apalagi kita lihat di dunia kita sekarang ini, bagaimana kita lihat ya, dunia kita ini penuh dengan hawa nafsu dunianya, persaingan yang berat, bahkan persaingan tidak hanya dengan lawan kita, tapi dengan saudara-saudara kita sendiri, terutama pada harta, tahta, ya termasuk juga kepada wanita. Nah, bagi orang-orang yang istiqomah, yang mempertahankan keimanan kepada Allah dengan akidah yang kuat, maka dia akan menghindarkan diri dari perbuatan atau cara-cara yang dapat melanggar syariat demi keistiqomahan dengan keimanannya. Karena Allah sudah menjanjikan seperti dalam surat Fussilat ayat 30. Nah, tetapi para pemirsa sekalian, muncul juga pertanyaan, bagaimana agar supaya kita bisa istiqomah, ya? Bagaimana kita istiqomah? Ada 3 cara, ya, yang diberikan di dalam syarah, ya. Yang pertama itu bagaimana seseorang itu harus memiliki, kalau bahasa keren sekarang itu circle, ya, teman, komunitas, ya, berkumpul, yaitu orang-orang yang soleh. Karena istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, iman saja naik dan turun, ya, apalagi untuk mengistiqomahkan keimanan itu. Maka kita butuh pendukung. Siapa pendukung kita? Ya, pendukung kita adalah orang-orang soleh di sekitar kita. Ya, kita bisa lihat dalam hadis Bukhari yang sudah biasa kita dengar, masalul jalisis soleh wal jalisis sau kamasalis sahibil mis. Jadi seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan orang berteman dengan pemilik minyak misik, ya kan? Nah, itu seperti itu. Dan lawannya adalah pandai besi. Nah, kita bisa lihat bagaimana ketika orang itu berteman dengan penjual minyak misik, maka minimal orang tersebut apa? Mendapatkan apa? Hadiah minyak misiknya tadi, ya. Engkau bisa membelinya dan engkau juga bisa mendapatkan baunya. Nah, adapun jika berteman dengan pandai besi, maka mereka tidak mendapati badannya atau pakaiannya hangus terbakar, minimal mereka akan mendapatkan bau yang tidak enak dari pandai besi. Jadi kalau orang di pandai besi itu kan mesti membakar arang, ya. Bahan bakarnya kayu bisa, kalau di Indonesia kan apa, batu bara. Kalau tidak kena percikan api, baju tidak terbakar, kulit tidak hangus, maka minimal dia akan mendapatkan bau apa? Asapnya. Nah, itu seperti itu. Ini hadis lengkap yang biasa disampaikan oleh para dai. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali kita memiliki komunitas atau teman itu. Ya, jangan sampai kita berniat istiqomah tetapi kita nggak punya cara yang tepat, ya. Dan cara yang tepat itu adalah apa? Yaitu kita memiliki teman-teman yang soleh, yang sama-sama menginginkan untuk istiqomah dalam keimanan. Nah, yang kedua, ya, untuk mengetahui, ya, apakah perbuatan kita baik atau tidak, dengan kita baik atau tidak, sehingga kita bisa mampu istiqomah adalah, ya, rajin menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kan tidak mungkin orang itu tahu benar salah kalau nggak ada ilmunya, ya. Maka selalu saya sampaikan dalam surah Az-Zumar ayat 9 itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka sangat tidak mungkin, pemirsa sekalian, orang bisa istiqomah dalam keimanan kalau dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, seperti itu. Nah, maka para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah para sahabat itu bagaimana ketika mereka berkumpul dalam majelis ilmu itu mereka merasakan nyaman, ya, seperti yang Hanzalah, ya, ditanya, ya, tentang sesuatu, ya. Jadi Abu Bakar menemuiku, ya, lalu berkata kepadaku, "Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu?" Lalu Hanzalah menjawab, "Aku ini telah munafik," kata Hanzalah. Kaget Abu Bakar, kok bisa mengatakan seperti itu? Ya, sehingga Abu Bakar berkata, "Subhanallah, apa yang kau katakan, Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjawab, "Kami jika bersama Rasulullah itu,
kami teringat neraka dan surga. Sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Artinya, para pemirsa sekalian, ketika kita senang menghadiri majelis ilmu, kita akan diingatkan akan surga dan neraka, akan diingatkan akan hal-hal yang benar atau yang salah, sehingga kita bisa istiqomah. Dan terakhir, para pemirsa sekalian, jangan lupa berdoa. Nah, ini salah satu doa yang terdapat dalam Al-Quran, bisa kita amalkan, ya, karena doa itu akan mendorong kita mendapatkan energi positif, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini biasa kita dengar, biasa kita baca, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, jadi 3 hal itu saja yang mungkin bisa membantu kita dalam hal beristiqomah, iman dan istiqomah. Saya kembalikan kepada Ustaz Suwandi. Matur nuwun Ustaz atas penjelasannya terkait iman dan istiqomah. Ini memang sungguh luar biasa penjelasan terkait hadis Arba'in yang ke-21 ini. Ustaz, ini yang saya tanyakan Ustaz, Ya. kenapa Rasulullah menyandingkan antara iman dan istiqomah? Iya, ini menarik sekali ya. Kenapa kok disandingkan ya iman dan istiqomah itu? Kenapa tidak dengan yang lain ya? Karena iman itu kan sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu bisa berubah-ubah. Ya, tergantung dengan kondisi. Ya, karena Nabi sendiri juga mengatakan bahwa iman itu naik dan turun, ya. Nah, untuk menjaga itu tidak ada lain pasangannya adalah keistiqomahan. Ya, keistiqomahan dalam menjalankan keimanan. Kenapa kok bisa turun? Karena nggak istiqomah. Nah, itu seperti itu. Supaya dia tidak turun, maka beristiqomahlah. Nah, singkat, padat memang hadis ini, ya, amantu billahi mustaqim. Tetapi dalam menjalankannya itu tidak segampang dengan mengucapkan hadisnya ternyata, ya. Contoh saja para pemirsa sekalian, kalau kita misalnya ditawarin oleh orang tentang pekerjaan misalnya, ditawarin sebuah pekerjaan, kamu mau nggak kerja di sini, ya kan? Nanti kalau kamu kerja di sini gajinya sekian, tapi ada syaratnya, kamu harus memberitahu informasi, ya kan, tentang seseorang A, B, C dan lain sebagainya. Nah, memberikan informasi tadi itu pelanggaran atau bukan, ya kan? Padahal kita percaya, ya kan, ketika kita beriman kepada Allah, hari akhir dan lain sebagainya, kita tidak boleh melanggar syariat, kan begitu. Nah, itu kan godaan nggak itu? Itu godaan sekali. Tapi kalau kita istiqomah dengan keimanan kita, percaya dengan hari akhir dan lain sebagainya, maka kita pilih mana? Milih pekerjaan, ya, atau kita tetap dengan kondisi yang sekarang. Nah, jadi bukan hanya iman kepada Allah itu sederhana ternyata pemirsa, terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contoh, berapa banyak sih orang yang nggak kuat menghadapi kekurangan ekonomi, pada akhirnya mereka melakukan kejahatan. Berapa banyak sih orang yang tidak kuat ketika ingin sama dengan orang lain, sehingga dia melakukan kejahatan lagi. Ya, nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak istiqomah keimanan. Dan keimanan itu teruji para pemirsa sekalian, bukan hal yang tidak ada ujiannya. Wah, itu luar biasa. Bahkan kita pun kalau mau ujian semesteran, itu cobaannya luar biasa itu ya. Ada kesempatan mau nyontek apa enggak, ya kan? Ada teman yang mendukung, mau ngasih tahu, kan itu keistiqomahan ditantang betul. Ya, ada fasilitas, ada teman mau ngasih tahu, kita tidak tahu, ya kan? Itu kalau nggak kuat sudah, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi istiqomah itu bagaimana menjaga keimanan kita, termasuk dalam beramal, ya, itu seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui komentar YouTube atau langsung via Zoom atau Instagram atau Facebook. Ya, Ustaz, nampaknya belum Ustaz. Ya. Ya, tadi berarti agar konsisten saja. Istiqomah itu yang pertama adalah bergaul dengan orang yang soleh saja. Yang kedua,
sering menghadiri majelis-majelis ilmu agama dan sebagainya. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Mengapa sikap istiqomah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Nah, ini kalau pertanyaan terkait dengan ibadah, ya para pemirsa sekalian, ibadah itu kita ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Kita kalau berbicara wajib saja, ya kalau ketika berbicara tentang waktu, berbicara tentang kewajiban, tentunya bagi orang yang tidak istiqomah itu akan menjadi beban, ya kan? Kita nggak usah jauh-jauh saja, ya. Berapa banyak sih mahasiswa yang kuliah, ya kan? Di kampus itu punya masjid, berapa banyak yang mau beribadah, ya kan? Berapa waktu yang terlewatkan, ya enggak? Itu seperti itu. Sedangkan ibadah, khususnya sholat itu kan masuk bagian dari apa? Rukun Islam, ya kan? Nah, itu seperti itu. Sedangkan untuk semangat untuk melaksanakan sholat itu karena apa? Karena keimanan, ya, maka akan berkaitan. Karena iman itu ya diikrarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Dengan apa? Sholat salah satunya, ya kan? Maka sangat penting istiqomah itu. Ketika orang melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, lalu istiqomah, itu membuktikan keimanan. Itu seperti itu. Tapi kalau dia tidak istiqomah, dipertanyakan keimanannya. Nah, itu seperti itu. Maka alhamdulillah kalau di kampus kita ini kan, kita dosen-dosen itu ya diharapkan ketika waktu sholat, break dulu untuk sholat. Itu begitu. Nah, itu kita mengajarkan kepada para mahasiswa kita pentingnya keistiqomahan dalam beribadah, karena ibadah itu adalah aplikasi dari bentuk keimanan dengan anggota tubuh. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kaitannya ya antara ibadah dan keistiqomahan dan keimanan itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini jam 18.33 Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari saya. Bagaimana menumbuhkan istiqomah di zaman modern atau zaman now sekarang ini untuk para pemuda, para mahasiswa gitu. Oke, baik. Sekarang ini kan kita itu banyak pertemanan itu di sosial media ya. Sosial media. Jadi pertama untuk para remaja, mahasiswa, ya anak-anak muda, kita lihat teman kita di sosmed itu siapa. Nah, ini penting ya. Jangan asal minta di-add, mengikuti, karena akan mempengaruhi isi handphone kita. Nah, itu seperti itu. Maka sehingga ketika kita punya teman-teman di media sosial itu adalah teman-teman yang baik, maka akan masuk informasi-informasi ke handphone kita tuh yang baik-baik juga. Nah, itu seperti itu. Kalau tidak, nanti isi handphone kita itu yang kurang baik, ya, maka kita mendapati wilayah yang tidak penting. Ya, kemudian di grup, ya, di grup-grup yang ada, kita jangan terlalu banyak grup yang itu tidak penting, akan menyibukkan kita dengan bermain handphone, sehingga apa? Keistiqomahan kita terhadap keimanan itu akan terganggu. Karena keimanan itu dipengaruhi juga dengan gaya berpikir kita. Dan daya berpikir kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ini kalau kita berbicara tentang ya anak-anak muda sekarang yang aktif di dunia sosial media. Yang kedua, ketika di dunia nyata, ya seperti yang kita sampaikan tadi, ya pilihlah teman-teman yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh. Loh, bukan berarti kita pilih-pilih teman. Teman tuh boleh banyak. Tapi teman yang mempengaruhi itu adalah teman-teman yang harus soleh. Ya, kita tetap seperti biasa berteman. Dan teman yang memberikan apa? Manfaat, bukan yang kita manfaatkan ya. Yang bermanfaat. Jadi kalau untuk akademik kita, ya bertemanlah orang-orang yang memang mau menuju akademiknya bagus. Itu seperti itu. Kalau berkaitan dengan agama, bertemanlah dengan orang-orang akademiknya bagus dan agamanya bagus juga. Nah, itu seperti itu. Jadi para pemirsa sekalian, khususnya anak muda dan orang tua, jangan lupakan itu dua hal ya. Pertama sosial media, kemudian teman, dan yang ketiga rujukan teman-teman milenial itu harus hati-hati juga. Boleh kita menggunakan ustadz-ustadz yang ada di sosial media, ustadz-ustadz ada di YouTube,
Tapi saran saya jangan memahami dari yang dipotong-potong. Ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali, ya, sehingga iman itu akan terganggu juga. Kemudian terlalu banyak ustadz juga membingungkan. Nah, ini ya, terlalu banyak ustadz juga membingungkan, ya, sehingga yang sini boleh, ini tidak, malah bingung. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu jadi silakan ya mencari ustadz-ustadz yang dianggap mumpuni, jangan ngambil yang potong-potongan, ya, karena kita ini akan mempertahankan atau mengistiqomahkan iman dan amal kita, bukan sekadar ya sesuatu yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Ada waktu sekitar 5 menitan Ustadz. Ya. Nah, ini karena dari Bapak Ibu jamaah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja dengan closing statement Ustaz. Oke. Baik. Para pemirsa sekalian, setinggi apa keistiqomahan itu tergantung setinggi apa juga keimanan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat menurunkan keduanya. Dibuktikan dengan aplikasi kehidupan beribadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa tinggi ibadah kita baiknya, setinggi itu juga keistiqomahan kita, dan setinggi itu juga keimanan kita. Hati-hati dengan perilaku kita. Terima kasih Ustaz, sekali lagi kami ucapkan mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin, kelapangan amin. dalam setiap hidupnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah hadirin dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fasabil khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.